Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, nggak tahu ini mungkin cuma perasaan gue doang, tapi adaptasi dari manhwa ini tuh kadang-kadang kerasa panjang banget ceritanya, tapi kadang-kadang juga kerasa kependekan. Nggak tahu, mungkin ini cuma perasaan gue doang. Tapi jujur gue suka banget sama versi manhwanya karena emang lebih sat-sat wat-wat dan semuanya bisa tersampaikan dengan sangat baik melalui gambar-gambar yang mereka suguhkan. Kalau kamu mau cerita yang mengharu biru berderai air mata sih emang enaknya langsung baca di novelnya karena di sana itu dijelasin super detail. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, hampir aja Edith ini dihukum mati bareng sama keluarga Rigehoff yang lain. Tapi Axel akhirnya mengakui kalau Edith adalah bagian dari keluarga Ludwig, sehingga Edith terbebas dari hukuman mati yang menjerat dirinya. Dan akhirnya terjadilah momen reuni mengharukan antara Edith dan Killian. Nah, di manhwa Not Your Typical Reincarnation Story chapter 82 sampai 84, semua orang menjadi saksi reuni mengharukan Killian dan Edith yang diwarnai dengan rasa rindu sambil berciuman di atas papan penghakiman. Agak aneh sih, tapi nggak apa-apa karena mereka ini cipokan di depan calon mayat yang akan segera dihukum mati karena melakukan pemberontakan. Hal ini juga ternyata mengguncang mental dari Lise yang ternyata kerasukan penulis asli dari novel yang kita baca sekarang ini. Sebenarnya di manhwa ini tuh dijelasin panjang banget soal penulis asli novel yang ternyata merasuki tubuh Lise. Kira-kira hampir makan 2 chapter, tapi di sini gue singkat aja karena emang poinnya itu ternyata cukup singkat. Jadi kalau seandainya kalian mau baca lengkapnya, bisa langsung aja baca di manhwanya nanti. Intinya, di sebuah dunia yang normal, ada seorang wanita berinisial K yang lagi gabut dan baca-baca novel. Nona K ini ngerasa kalau novel-novel yang dia baca selama ini tuh sampah banget, alias kayak gak ada yang menarik. Sampai akhirnya Nona K ini menulis novel tentang kisah cinta dari Lise dan Cliff, dan ternyata novelnya ini laku keras sampai meledak di pasaran. Semua orang suka sama penggambaran dari karakter Lise dan Nona K ini happy banget sama pencapaiannya selama ini. Tapi sayangnya novel kedua yang dia ciptakan ternyata nggak seberhasil novel pertama. Nona K mulai stres dan dia ngerasa, kok bisa sih gue nulis cerita yang berakhir bahagia kayak gini, tapi kenapa guenya sendiri nggak bahagia gitu loh. Akhirnya Nona K berharap dirinya bisa menjadi karakter yang dia buat, yaitu Lise. Setelah merapalkan kata-kata tersebut, dia terlempar ke dunia novel yang dia buat dan dia akhirnya berhasil masuk ke dalam karakter Lise. Semua awalnya berjalan enak-enak aja, menyenangkan, semua bahagia. Tapi sialnya, Nona K ini terus mengalami masa lalu Lise yang emang buruk dan dia itu selalu mengulangi cerita tersebut. Jadi kayak setelah ceritanya tamat, dia itu akan ngulangi ceritanya lagi dari awal dan harus melewati rasa sakit yang dialami oleh Lise. Karena ngerasa nggak nyaman dengan semua kesakitan itu, Nona K akhirnya mencoba untuk mengubah jalan ceritanya dan menjadikan Killian sebagai karakter utama. Tapi sayangnya, di jalan cerita novel itu, Killian nolak pernyataan cinta dari Lise dengan alasan, ya karena bagi Killian, rasa sayangnya ke Lise itu cuma sebagai abang dan adik doang. Hingga akhirnya, Killian harus meregang nyawa, dan sekarang Lise harus terjebak di dalam kisah cinta posesif yang diberikan oleh Cliff, yang emang agak serem sih ya orangnya. Di tengah rasa frustasinya karena ceritanya muter-muter mulu, tiba-tiba sistem dari novel ngasih tahu kalau karakter Edith yang baru akhirnya muncul. Lise yang dirasuki oleh Nona K ini akhirnya nyoba buat bikin kesepakatan sama orang yang merasuki karakter Edith. Tapi orang yang merasuki Edith ini malah ngerasa kalau Nona K ini nggak becus nulis cerita dari masing-masing karakter di novel ini. Orang yang merasuki tubuh Edith ini ngerasa kalau karakter dari Lise ini udah overpower banget. Tapi kenapa Nona K ini seakan-akan ingin mengambil semua hal baik dari Edith yang udah tersiksa banget di dalam cerita novelnya. Nggak siap buat dikritik, Nona K bahkan sampai krisis identitas dan dia tuh percaya kalau dia tuh emang beneran Lise.
Nonake ini mulai pasang badan untuk melindungi jalan cerita yang kemungkinan akan berubah dengan kedatangan edit-edit yang lain. Kabar baiknya, Sona yang masuk ke dalam tubuh edit versi ke-6 kalau nggak salah, dia tuh berhasil mendobrak batas syarat ketiga yang ditetapkan oleh sistem, dan dia tuh berhasil melepaskan kuasa dari Nonake yang mengendalikan cerita secara total. Jadi gitu ceritanya. Kalau seandainya ada yang salah atau kurang, bisa langsung aja kalian tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa baca. Mari kita kembali ke cerita novelnya. Setelah dibawa Killian untuk perawatan lebih lanjut, Edith tiba-tiba terbangun dengan posisi tubuhnya ditindih oleh Lizzie. Lizzie ternyata marah banget ke Edith karena Edith kelihatan rela-rela aja gitu ketika dia tuh mau dihukum mati. Padahal itu adalah syarat ketiga yang harus dilewati oleh Edith, dan ternyata Edith berhasil melewati syarat ketiga tersebut. Edith balik nanya, kenapa Lizzie kekeh banget pengen matiin karakter dari Edith? Padahal, tanpa Lizzie memasang syarat ketiga, di cerita novelnya, Edith juga akan tetap mati karena menerima hukuman mati yang dilakukan oleh keluarga Rutwig. Lizzie bilang, sejak kedatangan Edith versi ke-6 ini, perhatian dan kehangatan dari keluarga Rutwig mulai beralih kepada Edith. Di sini, Edith mulai heran, karena selama ini Lizzie adalah orang yang kerasukan penulis utama. Tapi kenapa dia tuh kayak kelihatan gak berdaya gitu dengan cerita yang dia tulis sendiri. Tiba-tiba, pintu kamar dari Edith digedor sama Killian, karena Killian ngerasa aneh kenapa kamar tidur dari Edith ini terkunci dari dalam. Lizzie rupanya telah menyiapkan cara lain untuk menghabisi karakter dari Edith ini, dan dia ternyata sudah membawa sebilah pisau untuk memfitnah Edith. Lizzie berencana untuk membuat skenario baru, yaitu dia akan membuat Edith seakan-akan ingin membunuh Lizzie. Edith berusaha untuk menghentikan Lizzie yang akan menyakiti dirinya sendiri, tapi sayangnya Lizzie malah narik Edith, dan sekarang posisi mereka seakan-akan Edith emang bener-bener mau menyakiti Lizzie. Lizzie yakin banget setelah Eric dan orang-orang Rutwig melihat Edith menyakiti Lizzie, pasti semua orang akan kembali membela Lizzie dan perhatian akan kembali kepada Nona Pirang ini. Sebelum hal buruk terjadi, Killian berhasil mendobrak pintu kamar Edith dan melihat Edith menindih Lizzie sambil menggenggam sebuah pisau kecil. Killian langsung panik dan dia nanya, "Yang, kamu kok bisa sih bawa pisau begitu? Lizzie yang bawa ya?" Hah? Geli banget gue, anjing. Mendengar hal itu, Lizzie langsung marah dan dia tuh kekeh banget bilang kalau Edith ini ingin menyakiti dirinya. Tapi Lizzie sadar kalau saat ini semua orang sudah mencurigai dirinya. Jocelyn yang ada di ruangan tersebut ngerasa heran banget kenapa Lizzie ini bisa berkeliaran secara bebas, padahal saat ini status dari Lizzie adalah tahanan sementara karena proses penyelidikan masih dilakukan. Jocelyn secara tegas meminta untuk para penjaga membawa Lizzie kembali ke ruang bawah tanah untuk dilakukan penahanan. Killian meminta maaf kepada Edith karena dia tuh merasa gagal untuk melindungi istrinya dari tangan jahat yang dimiliki oleh Lizzie. Edith sekarang beneran bingung banget sama kondisi saat ini, dan Jocelyn mulai menjelaskan secara perlahan kepada Edith tentang apa yang terjadi selama Edith ini menghilang. Jocelyn cerita, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ada indikasi kalau Lizzie adalah orang yang membuat rencana penculikan ini setelah pihak dari keluarga Rutwig ini menginterogasi dua kaki tangan dari Lizzie. Jocelyn juga minta maaf karena selama ini dia merasa dibutakan dengan perasaannya sendiri karena terlalu percaya dengan sisi polos dari Lizzie, dan dia meminta menantunya ini untuk melanjutkan proses istirahatnya tanpa mengkhawatirkan jalannya penyelidikan. Sekarang Edith beristirahat di dalam dekapan dari Killian dan dia mencoba untuk merangkum semua hal yang dia ketahui. Saat ini, jalan cerita novel sudah benar-benar berubah karena Edith berhasil memenuhi syarat ketiga, yaitu menerima kematian yang akan datang kepadanya. Saat ini kuasa dari penulis asli novel pun sudah nggak punya kuasa untuk mengendalikan jalan ceritanya lagi. Saat ini pun keluarga Rigelhoff dan Sofia juga berhasil dieksekusi. Sekarang Edith berharap semuanya bisa menjadi lebih baik-baik saja. Tapi di saat yang sama, Edith masih ngelihat kekhawatiran yang muncul di mata Killian dan dia nanya kenapa suaminya ini masih kelihatan tertekan.
Killian bilang kalau selama Edith mengalami hal buruk, dirinya selalu tidak ada di samping Edith untuk memberikan kekuatan atau dukungan apapun. Bahkan saat Edith menghilang pun, Edith malah menyerahkan dirinya sendiri kepada keluarga Ludwig hingga berakhir di papan penghakiman. Bebasnya Edith dari hukuman mati pun juga bukan berkat dari Killian, tapi berkat dari Catherine dan ayahnya yang mengakui jika Edith adalah bagian dari keluarga Ludwig. Sekarang, Killian mulai merasa rendah diri dan menganggap kalau bisa aja Edith memang tidak membutuhkan dirinya dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Killian juga ngerasa kalau kayaknya satu-satunya orang yang membutuhkan Edith adalah dirinya seorang. Tapi kalau dipikir-pikir iya juga sih, karena Killian kan sering telat datang untuk menyelamatkan istrinya. Tapi perlu diingat, Killian ini sempet ngasih instruksi kepada Catherine untuk membebaskan Edith pas Edith ini udah ada di papan penghakiman. Jadi Killian ini nggak bener-bener doing nothing gitu untuk menyelamatkan istrinya. Ceritanya sudah mulai memasuki babak klimaks, tapi kita masih belum tahu kabar dari Cliff yang juga terpengaruh banget sama si Lizzie. Mungkin bakal diceritain di chapter berikutnya. Kalau kamu suka sama Rick Emanuel ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan andai kalau kamu gak suka, kamu juga bisa, ada kucing gue. Hai, dah gitu aja, bye.